Halo guys, hari ini kami berada di YGT, tepatnya di sekolah SDK 001 YGT. Hari ini kami akan melakukan observasi penasaran. Ikuti terus keseruan kami. Bye-bye. Kami dari Universitas Nusa Maumere, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini kami mau minta waktunya Ibu untuk kami wawancarai sedikit. Sebelum kami wawancarai, kami minta Ibu untuk perkenalkan diri. Nama lengkap saya Afriana Ilmi Salatiran. Saya asalnya dari Alor, kemudian sudah suaminya sakti, punya anak 3. Kebetulan anak yang pertama kedua mereka alumni UNIPA sudah wisuda, yang satunya kemarin hari Jumat, yang anak yang kedua, dan anak yang ketiga sekarang sudah STM kelas 3. Kami di sini sejak tahun 2008 saya sudah mengabdi di sini, dan itu saya kerja sebagai guru bantu, dan waktu itu masih belum mata pelajaran saya mengajar SBMP, dan berjalan beberapa tahun saya dipercayakan untuk mengajar kelas 1, dan sampai hari ini saya mengajar kelas 1 masih tetap. Dan pada bulan September kemarin kepala sekolah komunikasi diganti oleh kepala sekolah dari Werotan, tetapi kami berjalan beberapa bulan pensiun sehingga karena kosong, sehingga kami memilih PLT pertama itu ASN, tapi aturan dari Dinas malah yang memimpin sekolah swasta itu adalah yang ASN, sehingga PLT-nya kami yang pertama dan mereka memilih saya sebagai PLT, dan itu saya menjabat itu sejak bulan September. Dan berjalan waktu saya diundang untuk mengikuti Zoom dari Dinas untuk sekolah penggerak untuk mendaftar, sehingga saya ikut Zoom, dan di situ saya merasa bahwa saya tidak tahu diri bahwa saya masih PLT dan itu persyaratannya harus sudah sebutan, sehingga tetapi saya tertarik, sehingga saya bertanya pada adminnya bagaimana saya juga bisa ikut mendaftar, dan akhirnya beliau sampaikan bahwa bisa, nanti kita lihat hasil seleksi. Sehingga setelah mendaftar saya ikut seleksi pertama, itu banyak sekali soal yang diberikan, itu menguji kompetensi kepala sekolahnya, dan puji Tuhan saya lulus. Lanjut seleksi tahap kedua, itu semua saya pun diseleksi, dan akhirnya saya lulus juga. Dan akhirnya saya mendapat dari informasi dari dinas bahwa ibu harus segera ke yayasan untuk membuat SK definitif kepala sekolah, sehingga untuk SK definitifnya saya baru beberapa bulan, yang kurang lebih baru 4 bulan ya kepala sekolah, karena lolos seleksi sekolah tinggi. Mungkin itu saja sekolah tinggi. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin kurang, ada yang mau minta lagi. Cukup, pas. Terima kasih Ibu. Sekarang lanjut wawancara. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini, khususnya kelas rendah dan tinggi? Ya, proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini. Untuk proses pembelajaran di sekolah ini, pada beberapa bulan yang lalu, kegiatan kemarin itu kami pertama itu daring, belajar dari rumah ya, karena kondisi COVID. Setelah itu lihat situasinya semakin membaik, kami mulai belajar shift. Itu kelas 1 sampai kelas 6 shift. Jadi yang pertama itu kami membagi kelas ya. Kelas 1, kelas 3, kelas 5 itu belajarnya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan kelas 2, kelas 4, dan kelas 5 itu belajarnya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Setelah itu melihat suasananya semakin baik dan diberikan peluang dari dinas bahwa kita bisa belajar tatap muka, akhirnya kami belajar tatap muka full. Dan kami tatap muka full, kami tidak istirahat. Jam istirahatnya di dalam kelas, sehingga anak-anak tidak diberikan kesempatan untuk mereka bermain di luar.
kalau tanpa kita kontrol maka mereka sudah mulai berkumpul, sudah berpegang-pegangan, sehingga tetap mereka istirahatnya dalam kelas sehingga di bawah pantauan guru, sehingga mereka tidak sehingga sampai hari ini kami awal-awalnya itu yang situasinya gawat itu kami tidak terpapar, kami tidak terpapar. Sejalan dengan itu mungkin lengahnya di rumah, ketika mereka di rumah mereka terpapar. Ada beberapa anak untuk sampai hari ini sudah 3 anak, tetapi mereka itu isolasi mandiri dan KBM-nya tetap berjalan seperti biasa. Nah, tetap seperti anak-anak yang terpapar itu ya mereka di rumah isolasi mandiri. Itu karena apa? Karena di rumah itu orang tuanya adalah tenaga medis, sehingga mereka karena mungkin kurang jaga prokes sehingga mereka anak-anak itu terpapar. Kemudian ada tetangganya yang tenaga medis, ketika komunikasi akhirnya terpapar. Jadi 3 anak. Tetapi yang 2 anak itu sudah sembuh, mereka sudah masuk sekolah kembali. Hanya lagi 1 anak yang baru 2 hari lalu, 3 hari lalu itu juga orang tuanya yang tenaga medis. Sebenarnya kami di sekolah kita selalu menjaga prokes sehingga selalu aman. Hanya kendala di rumah karena katanya mereka langsung sehingga waktu itu saya ikut rakor teknik sekolah penggerak itu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa tolong sampaikan kepada anak-anak itu di rumah, sampaikan kepada orang tuanya supaya selalu jaga prokes supaya jangan membawa dampaknya sehingga mereka melihat bahwa itu bagus sehingga sampai hari ini mereka sudah tahu ketika mereka berdampak itu mereka langsung tidak datang dengan sendirinya mereka langsung tidak teman-teman di sekolah tidak, tetapi gurunya aman. Terima kasih Ibu. Terus bagaimana strategi proses penyusunan RPP yang baik oleh Bapak dan Ibu guru di sini yang dilakukan di kelas rendah dan kelas tinggi? Melihat karena kita ini adalah berada dalam kondisi khusus COVID sehingga RPP yang kami gunakan itu adalah RPP kondisi khusus, sehingga kami tidak melaksanakan RPP K13 full, itu tidak. Kami menggunakan RPP kurikulum kondisi khusus itu sesuai dengan kurikulum yang kami buat, sehingga dalam proses pembelajaran itu di kelas itu kami menggunakan RPP yang 1 halaman itu. Kami mengikuti alur perkembangan zaman yang sudah disampaikan oleh Menlu, sehingga yang kami gunakan adalah RPP 1 halaman dan itu rata-rata semuanya sudah karena RPP kurikulum K13 yang kemarin yang beberapa komponen itu juga sangat ribet sehingga guru kadang dia fokusnya dalam membuat administrasi tetapi pendampingan kepada anak-anak itu kurang. Sehingga kami mengikuti perkembangan sekarang yang menggunakan RPP 1 halaman itu, sehingga guru tidak cenderung untuk fokus pada administrasi tetapi mereka cenderung bagaimana menyiapkan strategi sehingga mendampingi anak-anak itu bisa mengerti materi yang mereka sajikan seperti itu. Kemudian untuk penilaiannya itu saya himbau dalam beberapa saya himbau kepada teman-teman untuk membuat seperti aplikasi kayak lapor itu kan menggunakan aplikasi. Nah, kalau penilaian itu usahakan sudah dibuatkan format penilaiannya sehingga ketika setelah selesai KPM penilaian itu langsung diisi. Tapi melalui proses setelah mereka periksa pekerjaan anak dulu baru masukkan ke dalam dan ketika ada anak yang perlu diremedial. Tetapi pada ujian akhir tidak ada remedial langsung karena pada penilaian hariannya sudah digunakan. Terima kasih Ibu. Terus bagaimana penerapan K13 yang dilakukan di sekolah ini? Penerapan K13 ya seperti apa yang saya sudah sampaikan sebelum masa pandemi itu kami menggunakan kurikulum K13 full sehingga tidak ada perampingan KD-KD-nya. Semua KD diajarkan sesuai dengan silabus yang kita sudah buat. Sedangkan karena kita memasuki kondisi khusus ini sudah ada perampingan KD. Jadi ada KD-KD tertentu yang tidak diajarkan sesuai dengan silabus yang sudah dibuat pada kondisi khusus ini. Jadi hanya KD-KD tertentu yang diajarkan. Kadang dalam kurikulum K13 yang full itu tuh ada KD-KD itu yang diulangi, ada dikembangkan. Sehingga pada kondisi khusus ini ada perampingan KD. Sehingga sesuai dengan waktu yang digunakan untuk KPM di kelas.
karena tidak seperti kalau tatap muka K13 itu kan waktunya itu beda, sedangkan diskusi waktunya beda, sehingga ada pendampingan sehingga semua karya itu bisa dilakukan dan bisa diterima mahasiswa. Untuk penyusunan soal itu kami sudah dulu sudah selesai. Sekarang kemarin itu kami ada revisi soal untuk kelas 6 itu, sementara lagi beberapa mata pelajaran itu karena ada beberapa kepala sekolah yang harus ikut pertemuan, karena ke depan ini kami ujiannya pakai online, tidak manual, sehingga kami harus pertemuan lagi di dinas untuk bagaimana dampingi anak-anak, berikan lagi sosialisasi kepada orang tua, bertemu lagi dengan orang tua untuk bisa menyiapkan paling tidak ya HP Android untuk anak-anak. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia untuk kami wawancarai. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Nah, di sini mau tanya. Kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar, kan? Kamu masih ingat tidak? Bangun datar apa-apa saja? Dan sebentar itu Desi. Aku hafalnya. Persegi, persegi panjang, jajar genjang, apa lagi sayang? Segitiga. Trapesium, apa lagi ya? Yang berbentuk bulat itu? Lingkaran. Apa lagi ya? Iya, belah ketupat. Terus yang iya, ada layang-layang. Jadi ada bangun datar, ada persegi, kemudian ada persegi panjang, ada segitiga. Segitiga juga ada macam-macam ya. Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, kemudian ada juga segitiga siku-siku. Terus ada trapesium, ada juga bangun datar jajar genjang, ada bangun datar belah ketupat, dan ada bangun datar layang-layang. Sekarang kelas 3, coba Ibu minta kelas 3 apa sudah yang kalian bawa kemarin? Itu yang Ibu pesan tuh. Hai sayang. Di sini kita akan menentukan banyaknya simetri lipat pada bangun datar ya. Bangun datar persegi, persegi panjang, lingkaran. Persegi sudah. Di sini Ibu lihat. Panjangnya kamu lihat ya. Dia punya panjangnya 10, lebarnya juga harus 10. Panjang 10, lebar 10. Kerjanya masing-masing ya. Karena di sini Ibu ambil nilai keterampilan beranak. Beranak. Maria semuanya begini. Kalau menara bagaimana? Menara. Di atas? Di atas begini. Menara. Sudah tahu toh? Nanti kalau ada mereka ada salah nanti ada hukumannya.
Sudah siap? Untuk adik-adik yang bingung gerakan. Kalau yang salah nanti dapat hukuman. Tidak berat. 1, 2, 3. Maria. Menara. Iya itu salah. Ya juga. Kita cari lagi 3 orang. 3 orang. Iwan. Nama Iwan. Jadi ini kamu udah terap. Baik, mantap. Ada berapa sumbu simetris lipat? Benar. Coba buktikan. Coba ada tiga. Kalau sebentar kalau ada yang jawab salah nanti menari atau tidak menyanyi. Jadi harus bisa kamu jawab. Lipat tadi kan ada bilang buat itu buktikan. Tangan buat